Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-17 dari hadis Arba'in yang berjudul Berlaku Ihsan. An Abi Ya'la Shaddadi bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kadzaba al-ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu kitlata wa idza tabahtum fa ahsinu tibhata wal yuhidda ahadakum syafaratahu wal yurih dabihatahu, rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Karena itu, jika membunuh tanda kurung yang dibenarkan syariat, bunuhlah dengan baik. Dan jika menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkan pisau dan jangan membuat hewan sembelihan itu menderita. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan dasar agama yang sangat penting, memuat upaya sungguh-sungguh dalam melaksanakan semua ajaran Islam. Karena ihsan, melakukan suatu dengan yang baik dan benar dalam suatu perbuatan adalah keselarasan perbuatan itu dengan tuntutan syara' amal perbuatan. Ada kalanya berhubungan dengan masalah kehidupan manusia di dunia, sikap terhadap keluarga, saudara, dan sesama manusia, dan ada kalanya berhubungan dengan urusan akhirat, yaitu iman, yang merupakan perbuatan hati, dan Islam yang merupakan perbuatan anggota badan. Barang siapa berlaku ihsan dalam melakukan amal perbuatan yang berhubungan dunia dan akhiratnya dengan penuh pembenaran dan kesempurnaan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Itu tadi ahamiyatul hadisnya atau urgensi hadisnya. Fiqhul hadisnya, keharusan berlaku ihsan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal. Berlaku ihsan menjadi tuntutan saat menunaikan kewajiban, meninggalkan berbagai larangan, atau berinteraksi dengan sesama makhluk. Semua hal tersebut dilakukan dengan kesempurnaan mungkin dan menjaga seluruh adab yang bisa menjadikan kesempurnaan perbuatan yang dilakukan. Ihsan ketika membunuh ini dilakukan dengan cara menajamkan alat yang dipergunakan untuk membunuh, mencepat proses pembunuhan dengan semudah mungkin. Adapun pembunuhan yang dibolehkan adalah melalui jihad, qisas, dan had, tanda kurung hukuman. Lebih rincinya, A. Membunuh musuh Allah dalam sebuah peperangan, maka jalan yang paling mudah adalah dengan cara menebas lehernya dengan pedang. Allah berfirman, "Faida laqitumul ladina kafaru." Apabila kamu bertemu orang-orang kafir, maka tebaslah batang leher mereka. Surat Muhammad. Nabi Muhammad melarang mutilasi. Kalaupun orang-orang muslim dibolehkan menggunakan senjata api ataupun meriam dan berbagai jenis bom penghancur, maka ini adalah sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Karena perintah berlaku ihsan adalah untuk semua hal, terutama kepada sesama manusia. Qisas dilakukan dengan pedang dan tetap tidak boleh melakukan mutilasi. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan bahwa ia dibunuh seperti ia membunuh. Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam satu pendapatnya yang tidak masyhur menyatakan bahwa ia dibunuh dengan pedang. Imam Ahmad boleh dibunuh seperti ia membunuh. Pendapat yang ketiga, Imam Ahmad boleh dibunuh seperti ia membunuh, kecuali jika dalam melakukan pembunuhan ia melakukan dengan cara membakar atau memotong-motong, maka hukumnya qisas dengan pedang, karena ada larangan mutilasi dan membakar dengan api. Penerapan hukum mati terhadap orang kafir tidak boleh dilakukan dengan mutilasi. Larangan membunuh dengan api. Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Larangan mengurung binatang lalu menyiksanya hingga mati. Larangan menjadikan hewan sebagai sarana latihan memanah. Ihsan ketika menyembelih binatang.
Termasuk ihsan dalam menyembelih binatang adalah mengasah pisau hingga tajam. Ia akan menenangkan binatang yang disembelih dan mempercepat kematiannya. Binatang yang disembelih dituntun ke tempat penyembelihan dengan lembut. Pisau yang akan digunakan untuk menyembelih disembunyikan darinya kecuali ketika hendak menyembelihnya. Termasuk juga berbuat baik ketika menyembelih binatang adalah menyembelih hingga urat lehernya terputus. Dianjurkan juga agar tidak menyembelih binatang di depan binatang lainnya karena menghadapkan binatang yang akan disembelih ke arah kiblat, membaca bismillah, membiarkan hingga mati, menghadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengakui bahwa binatang yang disembelihnya adalah pemberian Allah. Semoga bermanfaat. Hadisnya ada dalam deskripsi, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu